Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Alisha Mahila Arman dari kelas 12 IPS 3 dan pada kesempatan kali ini aku akan mengulas sebuah novel yang bisa dibilang novel tersebut adalah benda berharga milikku yang dapat membantuku untuk bertahan hidup pada saat itu. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung mulai aja yuk. Nah, pertama-tama identitas buku. Novel ini berjudul Detak dan bergenre ANGST, ditulis oleh salah satu penulis favoritku bernama Katea. Nah, cetakan pertama dilakukan pada April 2021 dan cetakan kedua dilakukan pada Agustus 2021. Nah, novel ini termasuk self-publish, yang mana tidak dinaungi oleh lembaga penerbitan manapun, serta diisi oleh 424 halaman. Nah, jika kita baca dari sinopsisnya nih, di sini tertulis, kamu adalah detak di setiap detikku. Degup jantungmu yang menggema dalam rongga dada senantiasa menemani hariku, mengisi sunyi dan sepi. Ragaku melebur bersamaan dengan dingin yang menjalar di tanganmu. Semestaku meledak, porak-poranda, dan menjelma menjadi lubang hitam yang besar. Tanpa kamu, aku mati. Dan tanpa kamu, aku padam. Sebab kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Detakmu adalah detakku. Orang-orang bakal mikir ya, abis baca sinopsis ini, pasti genrenya romantis. It's salah. Novel ini dominan membahas tentang mental health. Terdiri dari 3 tokoh utama, beralur maju mundur, menggunakan gaya bahasa baku, serta sudut pandang orang ketiga. Nah, jadi novel ini mengisahkan tentang seorang single parent dengan kedua anak kembarnya, yang mana istrinya meninggal saat melahirkan mereka berdua karena penyakit jantung bawaan dari anaknya sendiri. Kebanyakan orang bilang, anak kembar itu dapat merasakan hal yang sama. Namun tidak bagi Sena dan Ares. Mereka merasakan hal yang berbeda. Jika Sena sakit, Ares akan sehat. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut membuat mereka berdua tidak pernah merasakan yang namanya family time di saat ayahnya libur bekerja. Jika Ares sakit, ayahnya, Aksa, akan selalu memprioritaskan anak bungsunya itu. Sedangkan saat Sena sakit, beliau malah memarahinya karena ceroboh tidak meminum obat pada waktu yang tepat. Hal tersebut juga membuat Sena merasa dipilih kasihkan oleh ayahnya sendiri. Sena pikir ayahnya lebih sayang pada adiknya. Bahkan pernah menyuruh Sena mati menyusul ibunya dengan intonasi yang tinggi. Maka dari itu, Sena selalu telat meminum obat agar tujuannya untuk mati dapat terrealisasikan dan mengurangi sedikit beban ayahnya. Ares yang menyayangi kakaknya dengan atau tanpa penyakit jantung tersebut sulit mengekspresikan perasaan aslinya, perasaan yang sebenarnya nih, kepada Sena. Terlampau gengsi, namun ia benar-benar bersyukur dilahirkan kembar bersama Sena. Hanya Ares seorang yang percaya bahwa ikatan kembar itu benar adanya. Di saat Sena beberapa kali pingsan di sekolah, Areslah yang selalu menemukannya, karena dirinya dapat merasakan bahwa kakaknya sedang merasakan kesakitan. Itulah mengapa Ares selalu membantu Sena dari belakang. Karena dengan image dia yang istilahnya dingin, angkuh, garang, pokoknya orang-orang tuh gak suka sama dia. Terlalu takut untuk dicemooh oleh orang sekitarnya karena menunjukkan kepeduliannya kepada kakaknya sendiri, yaitu Sena. Karena kakaknya ini sudah dilabeli orang sakit-sakitan oleh orang di sekitarnya. Ares yang membantu Sena bukan tanpa alasan. Dirinya sedang membalas jasa kebaikan kakaknya sendiri. Emang apa sih yang dilakuin sama Sena? Nah, Ares ini adalah duta pelajar Bandung sekaligus model terkenal untuk salah satu majalah fashion remaja yang sedang tenar saat itu. Seperti biasa, stigma orang-orang terhadap model laki-laki itu apa sih? Pasti tak jauh dari kata LGBT kan? Ares mengalami bullying di sosial media, bahkan di kehidupan aslinya. Inilah mengapa Ares selalu memasang wajah garang, angkuh, dan dingin. Karena ia ingin menutupi rasa takutnya itu akan dicemooh yang selalu dilontarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan di sosial media pun, komentar-komentar jahat selalu berdatangan silih berganti. Ares pernah beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri karena tak sanggup membaca komentar-komentar buruk tersebut tentang dirinya di sosial media. Dan Sena lah yang selalu berada di sampingnya, bukan hanya untuk memeluk dan menenangkan adiknya itu. Bahkan sang kakak juga membantu melaporkan komentar-komentar jahat dan komentar-komentar buruk itu kepada pihak yang berwajib. Bisa dibilang Sena adalah tamengnya Ares nih. Itulah mengapa Ares sangat menentang setiap kalimat yang diucapkan oleh Sena jika bersangkutan dengan ingin mati menyusul ibu agar tidak membebani. 17 tahun telah mereka lalui bersama. Namun, kondisinya tidak kunjung membaik. Aksa akan selalu menampakkan atau menunjukkan
raut wajah yang lelah ketika harus membawa Sena kembali ke rumah sakit untuk dirawat. Single parent yang bekerja di bank dengan gaji 5 juta per bulan itu merasa berat ketika berbicara tentang menghidupi anak, menghidupi diri sendiri, dan menyembuhkan penyakit Sena. Aksa sebenarnya sayang sekali pada Sena. Hanya saja dirinya tidak dapat atau tidak tahu cara yang tepat untuk mengekspresikannya. Dirinya hanya selalu membuat Sena tertekan dan sedih. Aksa sadar akan itu. Ia juga sedang berusaha memperbaiki dirinya agar mereka dapat hidup sebagai keluarga yang normal dan harmonis. Namun memang temperamen Aksa itu sangat buruk, sehingga selalu Sena yang menanggung semua pelampiasan emosinya. Hingga pada suatu hari, sang ayah telah menemukan seseorang untuk berlabuh, untuk bersandar di saat merasa lelah, dan dapat diandalkan untuk membantu menghidupi kedua anaknya. Ares tidak setuju dengan keputusan Aksa yang ingin menikah lagi. Dirinya tidak ingin ada orang lain yang masuk ke dalam semestanya. Yang dapat menjadi ibu dari kedua anak itu hanyalah satu, dan tidak ada yang boleh menggantikan posisinya. Sedangkan Sena, dirinya setuju. Aku hanya ingin ayah dan kamu tidak sendirian saat hari itu tiba. Begitu kata Sena. Hari itu tiba di mana jantungnya sudah berhenti berdetak dan tidak dapat bekerja lagi. Akhirnya diberlangsungkannya pernikahan kedua sang ayah, yang mana Aksa tidak tahu menahu sifat asli istri barunya itu. Sena dan Ares memiliki adik baru dari pihak sang ibu, Deva namanya. Teman modeling Ares juga alasan mengapa Ares mendapat semua cacian itu. Ya, Devan adalah gay. Ia memutuskan menjadi seperti itu bukan tanpa alasan. Dirinya memiliki trauma berat tentang perempuan, yang mana perempuan itu adalah ibunya sendiri. Ibunya membunuh ayahnya di depan kedua matanya sendiri. Juga menggunakan Devan untuk kesenangan pribadinya. 16 tahun Devan hidup di dunia, baru tahu ia bahwa ibunya sendiri senang melihat orang lain tersiksa. Sakit jiwa katanya. Seperti halnya Devan yang punggungnya selalu dijadikan sasaran empuk ibunya untuk dilukai di saat beliau tidak dapat membendung amarahnya dan melampiaskannya kepada anak tunggalnya itu. Namun ia tidak dapat membencinya karena bagaimanapun juga Leana adalah ibu kandungnya. Maka dari itu, saat dirinya mengetahui bahwa ibunya akan menemukan mainan baru dan tidak akan menyakiti Devan lagi, justru ia senang akan keputusan ibunya yang ingin menikah lagi. Namun, saat Devan mengetahui bahwa mainan barunya adalah Ares, Devan murka. Tapi ia tidak dapat berbuat banyak, karena ia sangat mengenal ibunya sendiri, manipulatif, dan senang mengkambing hitamkan orang lain, agar dirinya tuh lepas dari tuduhan dan tuntutan yang buruk. Di tengah konflik tersebut, Sena sudah bolak-balik ke rumah sakit, karena pingsan di sekolah. Sesekali diopnam agar pihak rumah sakit dapat memantau keadaannya dengan leluasa. Tak jarang juga dilakukan operasi, karena jantung Sena sudah sangat lelah. Nah, ajaibnya nih, semua operasi itu berjalan dengan baik dan berhasil semua. Namun tidak menjamin bahwa jantungnya akan bertahan lama. Dokter pernah bilang ke Sena, kamu tinggal punya waktu sebulan lagi. Namun setelah sebulan dilakukan operasi, Sena masih hidup. Dokter juga pernah bilang, waktu kamu tinggal sedikit. Dilakukan operasi lagi, dan apa hasilnya? Berhasil. Sena juga masih hidup. Ya mungkin memang sudah takdir ya. Sena masih diberi kehidupan, masih diberi nafas, dan masih diberi keberuntungan karena operasinya selalu berjalan lancar dan berhasil. Apakah Sena akan sembuh dari penyakitnya? Apakah Devan akan terbebas dari label LGBT? Apakah Ares benar-benar akan menggantikan Devan sebagai mainan ibunya? Dan bagaimana nasib kedepannya semesta Aksa ketika Leana benar-benar masuk ke dalam keluarganya? Nah, temukan semua jawaban itu di novel ini. Nah, menurut aku ya, sebagai penyuka ANGST atau juga dapat disebut dengan genre yang dapat membuatmu menangis hebat, overthinking, hingga depresi. Novel ini sangat amat worth to read. Pelajaran hidup yang dapat kita ambil tuh banyak sekali. Dari ilmu parenting, mental health, tentang kekeluargaan, pertemanan, cara menggapai mimpi, cara bertahan hidup, kasih sayang, ketulusan, hingga arti dari kehidupan yang sesungguhnya. Novel yang terdiri dari 424 halaman ini dengan harga Rp75.000 sangat amat layak untuk dibaca karena tergolong murah dan kita dapat merasakan pengalaman membaca yang memuaskan dengan halaman yang segitu banyaknya. Nah, untuk kelemahannya, novel ini tuh menggunakan bahasa yang baku. Namun bagi beberapa orang yang memang menyukai bahasa baku tersebut, itu akan menjadi sebuah kelebihan dari sebuah buku. Karena bagi beberapa orang, novel fiksi dengan bahasa baku itu justru dapat menyampaikan dengan baik isi dari novelnya. Bahkan
beberapa orang itu juga dapat merasakan menjadi karakter utama dari sebuah novel jika menggunakan bahasa yang baku. Karena perasaannya tuh tersampaikan dengan baik, pesannya juga tersampaikan dengan baik, dan emosinya benar-benar aku rasakan saat membaca novel ini. Mungkin itu saja ulasan yang dapat aku berikan mengenai novel Detak ini. Terima kasih telah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Dadah!